Kekerasan dalam politik Filipina, terutama di era modern ini, telah menjadi masalah serius yang terus menghambat jalan negara menuju kematangan politik, sehingga menimbulkan lebih banyak keraguan tentang sistem peradilan yang tidak efektif, lambat, dan dalam beberapa kasus dapat dibeli oleh klan yang berpengaruh dan kuat. Namun, topik episode kami hari ini melibatkan seorang profesional medis bermasalah yang pergi ke jarak jauh untuk mencari balas dendam pada 24 Juli 2022, dalam salah satu acara paling bersejarah yang bisa dialami oleh sebuah keluarga. Mantan wali kota Lamitan City, Rose Furigay, hendak menghadiri upacara kelulusan sekolah hukum putrinya, Hannah, di Universitas Ateneo de Manila. Dengan melewati keamanan kampus, Dr. Chow Tiao Yumol, yang bersenjata pistol kaliber 45, berhasil mendekati targetnya dan membunuh mantan wali kota beserta asisten eksekutifnya, Victor George Capistrano, dan penjaga keamanan kampus, Genevieve Bandiala, yang mengorbankan nyawanya untuk mencoba menghentikan penyerangan. Wali kota Rosita Rose Furigay adalah mantan wali kota 3 periode dari kota Lamitan, Basilan, dari tahun 2013 hingga 2022. Suaminya, Roderick Furigay, juga adalah wali kota 3 periode dari kota yang sama dari tahun 2004 hingga 2013, lalu menjabat sebagai wakil wali kota untuk istrinya dari tahun 2013 hingga 2022. Kemudian menggantikan dia sebagai wali kota dalam pemilihan tahun 2022 yang baru saja berlalu. Sementara keponakan mereka, Hegem Furigay, adalah wakil wali kota yang sedang menjabat. Bahkan sebelum Lamitan menjadi kota, klan politik Furigay telah memerintah daerah tersebut selama hampir 2 dekade. Meskipun cengkeraman ketat Furigay atas Lamitan, laporan berita menunjukkan bahwa konstituen kota menyukai klan politik tersebut, terutama mantan wali kota Rose yang dipandang oleh konstituennya sebagai sosok ibu yang dicintai dengan hati besar terutama untuk orang-orang yang membutuhkan. Selama masa jabatannya, Kota Lamitan secara konsisten menerima penghargaan Seal of Good Local Governance dari Departemen Dalam Negeri dan pemerintah lokal selama 4 tahun berturut-turut, serta berhasil melaksanakan proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan dan secara efektif memberikan layanan sosial dan kesehatan di kota. Selain itu, Kota Lamitan telah mengalami berbagai insiden ekstremisme Islam seperti insiden pemboman pada Juli 2018 yang diprakarsai oleh ISIS atau Abu Sayyaf yang terjadi di bawah pengawasan mantan wali kota Rose Furigay, yang kemudian memperkuat keamanan kota. Meskipun memiliki perbedaan dengan kelompok Abu Sayyaf, wali kota Rose yang dikenal sebagai seorang Kristen yang taat, menangani mereka secara damai dengan menawarkan kesempatan hidup. Wali kota Rose juga ingin mematahkan stigma orang-orang di luar konstituennya yang secara otomatis menganggap kota Lamitan identik dengan konflik. Dia ingin rekan senegaranya tahu bahwa kotanya hidup harmonis meskipun ada perbedaan agama. Sayangnya, meskipun dikenal sebagai politisi yang baik dan efektif yang dicintai dan dihargai oleh sebagian besar orang Lamitan, tidak semua orang adalah penggemar Furigay dan seseorang yang dipenuhi dengan kebencian berusaha keras untuk membuktikan maksudnya. Laporan berita dengan cepat menemukan alasan di balik pembunuhan mantan wali kota Rose Furigay. Pada 2018, wali kota saat itu Rose Furigay memerintahkan penutupan klinik Dr. Chow Tiao Yumol karena beroperasi tanpa izin dari otoritas daerah otonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao. Menurut penasihat hukum keluarga Furigay, Yumol memposting insinuasi jahat terhadap pasangan Furigay dan pegawai pemerintah lokal Lamitan yang direspon oleh Furigay dengan mengajukan lebih dari 70 kasus fitnah siber terhadap Yumol yang menyerahkan diri dan membayar jaminan sebesar sekitar 2 juta peso pada tahun 2019. Karena tuduhan yang tertunda terhadapnya, Yumol tidak dapat melanjutkan praktik medisnya sementara kasus fitnah masih berlangsung, yang bisa menjadi salah satu motivasi dokter untuk membunuh Furigay. Saat itu, Dr. Yumol melihat kelulusan sekolah hukum putri wali kota Rose Furigay, Hannah, sebagai kesempatan untuk melaksanakan balas dendamnya. Yumol menembak mantan wali kota Rose Furigay di kepala dan dada, serta menembak asistennya Victor Capistrano, yang keduanya dinyatakan meninggal dunia. Hannah Furigay, di sisi lain, ditembak 3 kali tetapi berhasil selamat dari serangan tersebut. Ketika Yumol mencoba melarikan diri melalui gerbang pejalan kaki lembaga di Jalan Katipunan,
seorang personel keamanan yang berani bernama Jeneven Bandiala mencoba menghentikannya tetapi akhirnya ditembak dan dibunuh. Menjadi korban ketiga yang meninggal pada hari yang menyedihkan itu. Yumol terlihat melarikan diri dari tempat kejadian oleh seorang pengendara pengiriman dari Jalan Katipunan ke Jalan B. Gonzales. Rekaman CCTV dari Barangay Loyola Heights menunjukkan Yumol naik ke becak dan kemudian turun lagi, karena para pengemudi becak telah diperingatkan oleh pihak berwenang untuk tidak menawarkan layanan mereka kepada pelaku. Yumol tampaknya marah dan mencoba merebut kunci dari pengemudi becak tetapi tidak berhasil. Setelah itu, Yumol berlari melintasi jalan dan berhasil menuju ke pemukiman terdekat. Menurut pihak berwenang, Yumol berhasil berganti pakaian saat berlari menjauh dari pihak berwenang. Rekaman CCTV dari pemukiman menunjukkan bahwa Yumol mengambil alih sebuah mobil kuning yang melaju di jalan, berbelok ke sudut jalan menuju Safel. Mobil itu menabrak trotoar sebelum terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Pelaku kemudian meninggalkan kendaraan di Jalan Aurora dan naik minibus. Pengendara sepeda motor sipil yang mengikuti Yumol berhasil mengejar minibus di sudut Jalan Aurora dan Anonas, dan memberitahu polisi yang kemudian memberhentikan bus dan memerintahkan pelaku untuk keluar. Cuplikan video tersebar di media sosial menunjukkan Yumol ditahan di tanah oleh polisi saat mereka menyita 2 senjata dengan amunisi aktif dalam kepemilikannya. 5 hari setelah pembunuhan wali kota Rose Furigay, ayah pelaku yang sudah pensiun, Rolando Yumol, ditembak 4 kali di punggung di luar kediamannya di kota Lamitan dan dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa korban ditembak oleh 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor. Sejauh ini, pihak berwenang belum mengidentifikasi orang atau orang-orang di balik pembunuhan tragis ayah pelaku. Istrinya, Mila Kim Yumol, berbicara kepada media dan mengimbau Presiden Ferdinand Marcos Jr. untuk membantu keluarganya. Dia mengklaim bahwa nyawa mereka dalam bahaya karena dia menerima banyak ancaman pembunuhan. Selanjutnya, Direktur Polisi Provinsi Basilan Kolonel Pedro Martírez mengatakan kepada wartawan bahwa dia memerintahkan keamanan diperketat di sekitar keluarga Yumol untuk mencegah situasi semakin memburuk. Setelah proses hukum awal, Dr. Chow Tiao Yumol didakwa dengan 3 tuduhan pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan pencurian mobil. Namun, pihak Yumol mencoba bergerak dan meminta agar proses tersebut ditangguhkan dengan mengklaim bahwa Dr. Yumol menunjukkan tanda-tanda ketidakwarasan dan perlu diperiksa secara medis. Selanjutnya, Hakim Pengadilan Regional Kota Quezon Cabang 98 Maria Cristina Rosario Osoteo mengabulkan permintaan pihak Yumol dan memerintahkan terdakwa untuk diuji oleh para ahli di Institusi Kesehatan Mental Nasional. Dia juga menunda sidang yang dijadwalkan, termasuk pembacaan dakwaan dan konferensi prasidang pada 24 Oktober 2022. Pusat Kesehatan Mental Nasional merilis laporan tentang kondisi mental Yumol dan menyatakan dia secara mental fit untuk diadili atas tuduhan yang diajukan terhadapnya. Setelah itu, Yumol masih mengaku tidak bersalah meskipun ada bukti yang sangat banyak, sehingga kasusnya masih berlangsung hingga sekarang. Kejadian tragis yang menimpa mantan wali kota Rose Furigay dan para korban lainnya menunjukkan betapa kelamnya sisi balas dendam dan kekerasan dalam politik. Tindakan Chow Tiao Yumol tidak hanya menghancurkan nyawa, tetapi juga mengguncang komunitas dan keluarga yang terlibat. Meski Yumol mengklaim adanya ketidakadilan yang dialaminya, jalan kekerasan yang ia pilih hanya membawa penderitaan dan kehilangan. Kita semua perlu belajar dari peristiwa ini bahwa kekerasan bukanlah solusi. Di tengah segala ketidakadilan dan tantangan, kita harus mencari jalan damai dan adil untuk menyelesaikan perselisihan. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya kedamaian, keadilan, dan kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita berharap keadilan ditegakkan dan kedamaian dapat terwujud untuk semua pihak yang terlibat.